Anjing brutal banget. Brutal banget gila. Dia tuh kehilangan infrabass. Mampus loh. Infrabass apa tuh? Infrabass itu Dari kulitnya yang kayak gitu, digebuk besar itu. itu dipukul. Oke. Di situ ada getar apa enggak? Iya itu. Pantes pas dia gebuk gitu ada gitu kan? Gue sempet nyangka ini anjing nih apa ada yang geter nih di sini. Tapi berasa kan membrannya. Iya. Gitu kan. Ada yang geter. Suara membrannya jelas banget. Oke, Sound Addicts balik lagi sama gue Kevik, masih di Bandung dan gue masih ada Lims Auto Garage. Nah, kali ini levelnya naik. Anjir, level naik. Jadi dari harian, kompetisi, terus sama yang sekarang itu bener-bener yang levelnya itu yang audiofil ya kok ya? Iya. Ini spoiler aja kalau misalkan mobil ini udah 2 kali direnov. Anjing 2 kali. Udah penggantiannya udah kedua kali ya kok ya? Kedua kali ganti sistem. Berubah ya, bukan diganti. Kalau ganti kan asumsi ganti itu ganti semua. Oh, bukan, berubah. Berubah, ya. Karena yang pertama itu kayak gue belum dapet deh, belum puas deh, belum ini deh. Akhirnya jadilah yang kayak sekarang ini. Kok mobil Ioniq ini pasang apa aja sih kok di belakang? Di belakang amplifiernya ada 4 channel. Itu kita pakai Ground Zero reference. Terus ada DSP Resolute. Terus subwoofernya pakai Akuton 10 inch. Desainnya ya Sikring, EHD, aksesoris lah. Gitu. Nah itu yang di belakang itu sebenarnya akrilik apa kaca kok? Ini akrilik. Oke. Ya, ini Dan akriliknya juga kayaknya bukan cuma hanya akrilik, tapi akriliknya tuh dilapisin. Gua nggak tahu tuh dilapisin apaan. di PPF. Bener? Soalnya kok kalau akrilik akan baret. Ya. Bener ya? Ya. Akrilik itu akan baret, tapi pas gue pegang, oh enggak nih, ini pasti ada lapisan nih gue. Bener kan ternyata PPF. Gue belum nanya ya kayak tadi sebelumnya. Iya. Kayaknya ini ada ini deh, ada something nih begitu. Oke, bisa diceritain nggak kok sebelumnya itu sistemnya gimana kok? Ada subwoofer itu? Oke, jadi awal mula kita bikin konsep mobil ini itu karena berbagai pertimbangan, kita putusin bikin subwoofernya di depan. Jadi sempat jadi sistem dengan subwoofer di depan. Kalau format belakangnya tetap sama, cuman tanpa subwoofer. Jadi cuman amplifier, DSP, ya, sama sikring. Subwoofernya kita bikin di console box di sini. Sempat kita ikutin kontes 1 kali. MSF ada hasil juga di situ. Cuman yang punya mobil dia ngeluh, kok gua kehilangan something ya. Something itu apa? Nah, sebagai installernya ya kita diskusi, kita nangkep yang dia mau itu apa. Jadi selama ini dia tuh kehilangan infrabass. Mampus loh, infrabass apa tuh? Infrabass itu frekuensi 30 Hz ke bawah, 20, 10 itu hilang. Kalau di depan tuh memang bassnya enak, nyambungnya, stagingnya dapet, tightnya dapet. Tapi infrabassnya, rumble-nya, getarnya tuh nggak ada, kurang. Ada tapi kurang. Nggak bisa ekstrim gitu. Sedangkan dia tuh genrenya mix, campur-campur. Ada jazznya, kadang-kadang ada R&B-nya, ada EDM, semua lagu lah dilahap. Sebenarnya kenceng bassnya. Itu pengen penuh. Jadi solusinya gimana ya? Saya bilang kalau memang bass kamu pengen penuh, balik lagi ke belakang. Jadi kita rubah lagi sekaligus upgrade subwoofer. Tuh. Nah, yang di depan kita ini apa kok? Ini speakernya Ground Zero reference. Twitter Ground Zero reference, mid-range Ground Zero reference. Nah, tapi ada yang unik. Mid bassnya bukan reference. Kenapa kok? Mid bassnya nuklir. Lebih ke kecocokan suara sebetulnya. Ini paper bukan kok? Paper. Ini paper. Ini paper mid-range. Ya ini biasalah soft dome-nya. Itunya karbon. Ya. Di belakang ada pasif, dulun. Itu komponen pasif. Komponen pasif. Komponen pasif. Jadi komponen pasif yang dipasang, tapi bukan dalam bentuk rangkaian pasif ya. Bukan pasif crossover itu sendiri yang membentuk crossover high pass low pass, enggak. Bukan. Dia cuman tweaking doang. Warna suara. Dan dia ada 2 tuh. Dulunnya ada 2. Terus yang di belakang itu ada merah-merah juga sama ya kok ya? Itu kapasitor ya. Itu warna suara lah. Jadi dibilang ganjelan bukan ganjelan ya kok? Ya gampangnya ganjelan sih. Iya. Ganjelan yang membawa warna suara. Kenapa pakai itu? Apakah lebih baik? Ya lebih keselera, lebih taste ya. Lebih dapat taste-nya gitu. Betul. Itu makanya kan gue bilang, gue tekenin lagi kalau misalkan itu selera. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Gitu loh. Jadi ya kita saling hargain aja lah. Oh, suaranya begini tuh ya. Jadi lo ada insight. Oh, ini tuh ya kalau pakai ini. Jadi kan makin rame, kepalanya kan banyak nih, otak kan banyak kan. Ya, jadi ladang diskusi lah. Jadi kita ngobrol begini, kita dengerin satu sama lain, kasih masukan satu sama lain. Ya jadi di depan juga lagi ngobrol nih berdua. Udah. Kita ngedengerinnya itu pakai sistem apa kok? Nah, kalau sekarang kan trennya orang pakai Streamer kan. Dulu beberapa tahun lalu player DAP. Betul. Udah lewat, sekarang streamer trennya. Kalau kita nggak streamer,
Kita pakai mini PC, kita pakai root system. Jadi di mobil ini terpasang mini PC, modem, dan streamernya itu sendiri. Gitu. Jadi ada 3 unit, dikonekin ke Edge unit standar, pakai Android box. Jadi aplikasinya diinstal di Edge unit standar, jadi kita bisa kontrol dari sini semua touchscreen. Mobil ini sudah peredam, pakai yang Gran Turismo. Ya, peredamnya mix ya. Kalau untuk keseluruhan bodi pakai Gran Turismo EV yang ringan, supaya mengejar bobot ringan. Tapi kalau untuk pintu karena kebutuhannya midbus, resolusinya mau bagus, ini kita pakai yang tebal. Ini pakai Rainbow 4,2. Kok ini kan dudukan midbusnya kan cakep banget nih. Gua tahu itu pakai bahan apa sih? Jeans apa pakai bahan apa sih? Gua nggak tahu. Itu kain jok. Kain jok, tapi cakep loh kok. Kain jok. Cakep banget. Jadi warnanya itu masuk banget. Jadi sebetulnya ini kenapa kita pakai kain? Kok nggak pakai vinil, nggak pakai kulit? Jadi temanya kita miripkan dengan aslinya. Mungkin bisa lihat di belakang. Jadi agak senada. Memang sama banget, susah banget cari kain yang sama. Tapi agak senada dengan orinya. Ini kan kita custom, kita buat ulang. Cakep kok. Jadi aslinya nggak dipotong, disimpan, ditaruh. Karena lu kok buat? Jadi bisa balik lagi ori. Anjir. Ya itulah. Jadi beda installer, beda treatment. Gitu. Tweakingnya cuma itu doang sih. Tweakingnya cuma itu doang. Stain. 2 jenis stain. Jadi Sonedis gak usah lama-lama, kita langsung dengerin hasil suaranya. 난 너에게 편지를 써 모든 걸 말하겠어 변함없는 마음을 적어주겠어 난 저 별에게 다짐했어 내 모든 걸 다 걸겠어 끝도 없는 사랑을 보여주겠어 더 외로워 너를 이렇게 안으면 너를 내 꿈에 안으면 깨워줘 이렇게 그리운 걸 울고 싶은 걸 난 괴로워 네가 아니라 다른 사람에게만 웃고 사랑을 말하고 또 그렇게 싫어해 날
난 괴로워 네가 아니라 다른 사람에게만. Mungkin kita bicara warna suara, tapi panggung nggak bisa bohong. Iya apa nggak kok? Iya. Jadi mungkin warna bisa berubah, warna bisa berbeda-beda ya. Tapi untuk panggung dalam, ini suara itu tidak ada satupun yang menyerang ke muka lo. Nggak ada, bukan forward, tapi ini anjir mundur banget ya. Dan kayak kemarin Koko bilang, kita harus live, suara itu harus senatural mungkin, se-live mungkin. Se-live mungkin. Jadi kita tuning itu supaya keluar suaranya tuh apa adanya. Jadi alat musik, gitar ya, kita perform gitar seperti gitar pada aslinya. Manusia, vokal manusia ya sama. Suara drum kasar ya harus kasar. Suara trompet ibaratnya agak nyemprot ya harus nyemprot. Kalau trompet nggak mau nyemprot ya bukan trompet dong. Betul nggak? Kan dia bahan dasarnya logam, ditiup. Ya pasti ada sensasi pedesnya gitu. Nah, masalah customer suka nggak suka, nah itu baru nanti itu bisa lah proses berjalannya lah. Proses berjalan mungkin dengan bumbu-bumbu lah, tweaking diapain supaya suaranya lebih sweet, lebih luwes, lebih empuk apa dan lain-lain lah gitu. Oke. Ini kok jadi kayak analog ya kok? Kayak analog ya? Kayak, gue nggak bilang analog banget ya, Yeah. tapi kayak ada semi analog gitu. Iya, kan ada bumbunya di belakang. Ya itulah. Ya ini selera ya, gue harus memahami Iya. selera setiap orang ya. Jadi, ini orang melarinya arahnya mau kemana sih gitu loh. Oh, gue paham kalau pakai gini, suaranya, gue nggak bilang butek ya, tapi ada something di high-nya nih. Enak. I'm stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed
friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Gitaris syahdu amat. I'm stuck on you. I've been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I've packed up my troubles and I've thrown them all away. 'Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. And I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. I'm mighty glad you stayed. Anjing syahdu banget kalau kata Gofar ya. Biasa kita dengar Dennis King. Yang apa namanya Stuck on You ini kan versinya Dennis King. Tapi kalau kali ini kan beda lagi. Gimana ya, laki yang bawain tapi ada bobotnya, kayak ada country-nya, kayak ada kebayang kalau misalnya ini yang nyanyi kayak cowboy. Lu bisa sampai ngerasa lu kayak ada feel anjir ini lagu enak banget ya. Bisa damai gitu hati lu, anjing damai bangsat. Tapi gimana ya? Happy bawaannya tuh tenang gitu loh. Bisa kebawa lah. Kok lagu yang lain kok. Lagu yang lain aja kok. Ganti file ya? Ganti file. Resolusinya dapat, tapi relax ya? Iya makanya gue bilang tenang. Detailnya bisa dapat. Biasa kalau misalnya bilang analog kan pasti ada something yang hilang lah. Lu nguber adem tapi nggak ada powernya. Kalau ini gile. Tadi dulu, lu mesti jelasin nih ke mereka semua kok. Yang kok tadi tanya resolusi. Resolusi itu apa? Takutnya mereka ini pada nggak ini. Jadi gini, kalau orang biasanya membahas analog ya, berarti audio jadul, contohnya piringan hitam atau mungkin kaset lah, itu biasanya resolusinya kurang. Jadi resolusinya itu petikan gitar, senarnya itu nggak bisa sejelas kalau kita play pakai file high res. Bilangnya butek lah. Butek kan. Di sini tetap detail kan, detail sekali kan. Betul. Tapi dapat ngayunnya kan, relaxnya dapat kan. Nggak terlalu tegang gitu loh. Yeah. Maksudnya kalau gua nggak bilang biasa ya, bilang lagi selera. Jadi tegang, gua kenceng semuanya. Tapi ini nggak, lu bisa kok enak ya, ngedayu soulnya gitu loh. Lagunya, musicality-nya. Kayak misalkan lu lagi duduk ngelihat orang, pernah nggak lu ke hall atau lihat perform orang lagi main piano? Kalau tadi kan lu lihat yang antiphon itu, dia kan grand pianonya tuh, gede. Ruangnya, headroomnya lu tuh kayak kesannya tuh anjir, lu lihat ngotak gitu loh. Terus pemain saksofonnya, lu kalau lihat tadi kalau lu bisa ngebayang saksofon itu nggak diem, dia tuh jalan. Entah dia lagi bergerak begini atau apa gua nggak tahu. Tapi grand pianonya itu mainnya tuh jauh. Ngong, terus nadanya juga berubah kan. Lu dengerin jauh banget. Ya gua demen ya, gua jadi demen ya di sini. Oke, sorry yang punya mobil. Sorry kok.
kurangnya cuma satu, yang AC-nya kegedean. Nggak tahu berisik atau nggak. Padahal gue udah satu ini ya. Ini udah satu. Ini kendalanya. Ini udah satu. Kita belum tahu metode ngakalinya gimana. Ini kedengeran sih. Cuma nyembur. Gue berisini tuh nyembur. Mobil udah menang. Mobil udah menang ya. Mobil udah menang. Diemnya dari tadi kita diem nggak gerak-gerak. Mungkin saking diemnya ya AC-nya jadi jelas kali. Bisa jadi karena dia yang paling banyak mengeluarkan suara atau enggak gue nggak tahu. Ini bangku ini gue ada rada dingin. Gue nggak tahu ini kipas dari mana. Pokoknya rada kenceng nih. Moga aja nggak masuk ke sini ya. Moga aja nggak masuk. Oke, lanjut kok. Kita dengar lagu yang lain. Gue ngatain dari lagunya, gue nggak tahu dari belakang atau dari mana. Tapi kan sebelum kita shoot ini kan kita cek dulu nih, nggak ada yang geter, nggak ada yang goyang, nggak ada apa. Ini dari bukan gong. Kalau gong dari Kuningan. Apa namanya? Dari kulitnya yang digebuk itu. Oke. Di situ ada geter apa nggak? Iya, itu. Pantes pas dia gebuk gitu ada gitu kan? Gue sempet nyangka ini anjingnya apa ada yang geter nih di sini. Tapi berasa kan membrannya. Iya. Gitu kan. Ada yang geter. Suara membrannya jelas banget. Emang Equiton emang anjing. Nanti harus coba lagu ini di mobil lain. Yang bagus juga ya. Gue minta. Nggak bisa dapat. Udah coba berkali-kali. Susah. Makanya agak surprise gitu di sini. Oh dapat ya, kita tunjukin gitu. Iya emang Equiton emang anjing. Equiton untuk break-in berapa lama kok? Menurut saya subwoofer ini nggak lama. Oke. Untuk sub ya. Gue mau cari terserah deh. Gini, gue kasih tahu. Sewaktu gue main ke sini waktu itu, mobil ini tuh lagi dibangun. Dia bilang ntar ya, si Koko ini udah janji gitu. Udah ntar abis ini mobil selesai, udah gue tuning, udah apa kan gue panggil lo. Nah kita dipanggil kan. Nah sebelumnya mobil ini udah Equiton-nya itu lagi di break-in, bener ya kok ya? Iya. Tek gitu. Lo jangan pegang ya. Enggak, lo tenang aja. Emang gua nggak tahu tuh namanya break-in gue tuh. Jadi lu cek subwoofer yang tek apa berapa hertz gitu. Berapa hertz kok main ini? Pokoknya low banget ya. Tep. Oh tuh di break-in berapa lama? Ah, besok juga udah dia bilang gitu.
Udah dia mau gue liatin, ini lucu ya subwoofer itu lucu tau gue bentuknya. Begini, biasa kan lu cuma tahu kan ini kan karet atau enggak, ini yang seramik bukan kok? Ya, seramik. Tep gitu. Lucu deh pas gue liatin, jangan pegang, lu tenang aja, gue lagi liatin lucu gue bilang gitu. Jadi sebelum break ini, agar break ini tuh lebih cepat. Ya. Nah, untuk ukuran box yang dipakai untuk EQ-Tone, jadi mereka ini kalau misalkan mau beli EQ-Tone itu mereka kurang lebih siap. Dan setiap mobil itu ukurannya berbeda-beda. Kalau untuk di mobil ini, ukurannya berapa kok? 40 liter. Jadi range-nya itu EQ-Tone dari 35 sampai 40. Oh. Jadi siap-siap aja, agak besar ya. Kalau dibanding dengan subwoofer sekarang pada umumnya. Agak besar. He swears he's gonna give it up. It's never gonna be enough. I just wanna be there when you're all alone, thinking about a better day. When you had it in your bones, this could be the end. 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 I see you laying there, sitting on your throne. You're playing with the fireball and posted up against the wall. I just wanna hold you, take you by your hand, and tell you that you're good enough, and tell you that it's gonna be truth. This could be the end. 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 'Cause I ain't got a heart. Awalnya gue kira kick drumnya butek anjing, duduk. Oh enggak. Itu memang lagunya digituin. Kalau misalkan orang yang salah tuning, gue yakin lu pasang lagu ini hectic banget, waktu itu berisik banget. Kita coba lagu rock ya. Ayo.
Anjing brutal banget. Brutal banget, gila. Kedengeran nggak? Gini kok, di mobil ini pakai ada tambahan power, ada tambahan apa? Nggak ada, hanya baterai lithium. Depan pakai lithium, di belakang ada lithium juga. Makanya bisa dapetin suara sediem ini, nggak kedodoran, nggak Dynamic-nya kendor. terus, cepet speednya. Iya. Isi terus. Nempel. Sinting mobil brutal banget anjing. Boleh ngomong harga nggak sih? Boleh ngomong harga nggak di sini? Hah? Boleh ngomong harga nggak sih? Gue pengen tahu nih total bangunnya. Lumayan sih. Udahlah buat yang lu mau misalkan ini mobil tempur ya. Mobil tempur. Ini mobil tempur. Ini mobil tempur maksudnya mobil Jadi tempur kita itu. kasih gambaran lah. Ini mobil tempur kelas unlimited gitu aja. Nah, jadi ya bisa kira-kira lah budgetnya. Jadi mobil ini dipakai sama dia tuh buat harian. Belakang ada mainan anaknya juga. Jadi ini mobil bener-bener dipakai buat kelilingan Bandung terus-terusan gitu loh. Jadi dipakai buat tiap hari. Ya ownernya suka. Tadi udah ngomong ini posisi duduk gua ya, dia bilang gitu. Jujur, ini posisi duduk dia. Settingan posisi duduk dia bukan posisi kontes, bukan mundur banget. Kalau misalkan ko Henry ini duduknya mundur nih. Ini mundur. Dia mundur, gua enggak. Ini posisi 1, tapi ininya itu dimajuin. Gue mundurin dikit buat kerekam. Takutnya kalau maju kan kelewatan gitu kan. Gue mundurin. Nih, posisi 1. Gue mundurin dikit. Jadi Sonedix hasil suaranya kayak gimana, silakan berkomentar di bawah. Tapi tetap gue ingetin ke lo orang kalau misalkan berkomentar itu yang membangun, bukan ngejelek-jelekin, bukan ngebully. Selera kita boleh beda, tapi kan kita tetap satu orgasm. Anjay. Selera boleh beda dong, tapi kan kita tetap tujuannya kan audiofil, kita sama-sama penikmat musik kan. Jadi misalkan lo kenal sama orang yang bisa ada yang home nih, terus yang kebanyakan orang home audio itu mereka itu nggak mau dipamerin, nggak mau dipublish. Jadi bukannya gua kagak mau atau nggak nemu, udah nemu, tapi mereka itu kebanyakan tidak mau dipublish. Gua malu, gua nggak mau, nanti gua ini apa segala macem. Jadi kalau misalkan lu kenal, ya udah tuh, kalau misalkan mau di review atau mau dilihatnya, mau dipamerin, silakan hubungin gua. Nanti gua I'm so happy untuk datang ke tempat lu untuk kita review dan gua nanya-nanya. Jadi kita sama-sama belajar dan kita sama-sama share. Tujuan gua untuk apa? Untuk melihat dunia audio di Indonesia itu semakin hari itu semakin berkembang. Jadi orang yang mau main audio itu nggak malu-malu gitu loh. Nanya takut salah lajur atau nanya ke tempat yang salah. Oh nih loh ada contohnya. Jadi lu orang rame lagi lah gitu. Jadi komunitasnya itu hidup lagi. Di sini sering kok banyak yang ngumpul-ngumpul karena kalau misalnya lo terpatok sama satu, takutnya buntu. Jadi lo mesti dengerin referensi yang lain. Oh, yang ini ternyata ada yang ini toh. Oh, ternyata ini ada mainannya seperti ini. Oh, ada tweaking seperti ini toh. Oh, ada metodenya seperti ini toh. Oh, warna kok ini yang enak ya. Kan jadi kan enak tuh. Lo satu hobi gitu loh. Dibanding lo hobi lo yang aneh-aneh, diomelin sama bini. Mendingan ini. Bini lo juga bisa dengerin. Cenglingang. Ya. Asik. Masuk. Jadi buat yang kepo yang ada di daerah Bandung dan sekitarnya, silakan hubungin Lims Auto Garage, nomor telepon alamatnya gue taruh di bawah. Silakan mampir, silakan konsultasi, tanya-tanya dulu. Lo mau bangun harian juga bisa. Kok bodo amat, gue mesti ngomong. Gue mau harian nih. Minimal mereka harus siapin budget berapa? Minimal Ideal itu yang kita sering kerjain ya. Dan ini terus terang paling laku sih. Ya start dari 10 juta. Hah? 10 juta? Kemarin ngomong 20 lo sama gue. 10 udah ada. 10 udah ada. Oke. Udah ada. Itu memang paling laku. Sorry. 10 itu hanya perangkat. Belum peredam. Nah, ini orang kan pemikirannya 10 juta. Waduh, 10 juta installnya 5 juta, 15 juta. Enggak. Kita jual pakai 10 juta, sudah termasuk peredam 2 pintu, udah install, udah tuning. Sih. Jadi kalau misalkan di sini terima peredam, terima nggak kok? Aku cuma langsung peredam doang. Bisa, banyak sekali customer beli mobil baru, cuma peredam doang ya, banyak. Jadi Sonedix, thank you banget kok. Sekali lagi, thank you udah kasih kesempatan Sonedix untuk nge-share hasil karyanya Koko ini dan buat owner mobil ini. Ancang mobil lo. Thank you Sonedix sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi salam Irgasm dan bye-bye.